Oke, selamat sore. Selamat bertemu dengan saya Alwi Asgaf ya, eh, yang merupakan bagian dari riset departemen dari GK Invest. Sambil menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini ya, menjelang akhir pekan. Nah, di sini saya akan coba berbagi dengan Anda semua untuk mengulas salah satu figur andalan dari GK Invest, yaitu trading sentral. Nah, berbicara mengenai trading, tentunya yang ada di benak kita adalah kapan kita harus entry, kemudian menentukan take profit, dan meminimalkan kerugian atau memasang stop loss ya. Nah, itu semua itu bisa Anda temukan di trading sentral ini. Oke, kita mulai. Di sini ada pemberitahuan resiko, bisa Anda baca. Oke, market never sleep. Nah, di sini menunjukkan bahwa aktivitas di pasar keuangan itu tidak pernah berhenti. Jadi ketika dimulai pasar dibuka pada awal minggu ya, dimulai dengan pasar Asia dan diakhiri dengan pasar Amerika di akhir pekan. Nah, itu semua terus berkelanjutan ya. Bisa kita lihat di slide tersebut. Jadi hari Senin itu sudah mulai masuk market Sydney ya. Itu sekitar jam 5 pagi ya kalau di waktu Indonesia bagian barat. Kemudian berakhir pada jam 2 itu. Nah, di antara market Sydney kemudian masuk market Tokyo ya. Market Tokyo yang berakhir masuk jam 6 dan berakhir pada jam 3 ya. Nah, di antara pasar Tokyo itu kemudian ada mulai masuk pasar Eropa ya, yaitu pasar London ya, yang mulai dibuka pada pukul jam 2 dan berakhir sampai jam 11 malam. Nah, di antara pasar London, pasar Eropa, ya, itu pada jam 7 waktu kita itu masuk pasar Amerika. Dan berakhir nanti jam 7 dan berakhir pada jam 4 pagi dini hari. Nah, itu terus berkelanjutan ya sampai akhir pekan ya. Kalau di kita Sabtu dini hari ya, sekitar jam 4. Nah, di tengah sibuknya aktivitas pasar tersebut, itu tentunya investor tuh membutuhkan suatu informasi yang terus update. Ya. Dan tidak hanya informasi, investor juga memerlukan suatu tools analisa yang bisa memberikan arah pergerakan harga secara update. Nah, di sini kita baru mulai. Nah, apa itu trading sentral? Jadi, trading sentral adalah penyedia terdepan dari riset investasi real time berdasarkan analisa teknikal dari konsorsium bank, investasi, dan manajer aset. Jadi trading sentral ini khusus konsen kepada analisa teknikal ya, khusus bahasanya mengenai analisa teknikal. Nah, laporannya itu mencakup semua major currency atau forex, indeks, dan komoditi dengan 10 update per hari ya. Jadi per hari itu harganya berubah. Ini trading sentral ini terus update ya.
mengenai pergerakan harga untuk masing-masing produk ya. Nah, ini trading sentral diakui oleh 3 otoritas keuangan dunia ya. Jadi di Eropa itu trading sentral itu kompatibel dengan Autorité des Marchés Financiers ya. Jadi ini merupakan badan regulasi dari Prancis ya. Sementara di Amerika itu trading sentral nasihat investasi terdaftar ya, di Amerika merupakan penasehat investasi terdaftar ya, dengan Registered Investment Advisor atau RIA ya, dengan nomor ada di bawah ya, 80167 dan di Asia itu trading sentral itu mendapat lisensi dari Hong Kong Based Security and Future Commission atau FFC ya, dengan tipe 4 dan tipe 5. Nah, beberapa penghargaan pernah diraih oleh trading sentral ya. Di antaranya di tahun 2000 itu mendapat penghargaan dari BPI France ya. Terus tahun 2008 ada dapat penghargaan dari Integrity Research Associates. Di tahun yang sama ya, di tahun 2008 juga mendapat sertifikasi dari Investor Site ya, atau Research Association. Nah, ini di tahun 2011 Trading Central mendapat penghargaan sebagai Best Equity Research and Strategy. Terus di tahun 2012 itu runner up dari Best Commodities Research and Strategy. Di tahun 2013 Trading Central juga pemenang runner up dari Best Independent Research House. Dan di tahun 2014 itu sama juga di forum technical analyst ya. Trading Central mendapat penghargaan sebagai finalis Best Independent Research House and Equities. Tahun 2014 Trading Central juga mendapat penghargaan dari MENA Forex ya, di Dubai. Dan tahun 2015 Trading Central mendapat penghargaan sebagai Best Research House for Equities ya, ini finalis ya, dengan 3 kategoris. Ini penghargaan-penghargaan yang pernah diraih oleh Trading Central selama 16 tahun terakhir. Nah, pendekatan yang digunakan oleh Trading Central itu ada 3 pendekatan ya. Yang pertama pendekatan melalui chart ya. Nah, pendekatan melalui chart ini dimaksudkan untuk menentukan arah pergerakan dan target harga. Metodologi yang kedua adalah metodologi indikator matematika. Jadi ini untuk digunakan untuk mengkonfirmasi pemikiran awal dan fine tune timing ya. Jadi kapan masuk atau kapan kita menentukan entry posisi. Nah, yang ketiga metodologi Japanese candlestick. Nah, ini digunakan untuk mengkonfirmasi apakah tren itu
reversal atau acceleration atau continuation. Ini metode-metode yang digunakan oleh trading sentral. Cakupan technical analysis ya. Ini cakupan yang diliput oleh trading sentral meliputi forex, stock, indeks, dan commodities. Nah, di sini ada cara menggunakan trading sentral. Jadi nanti di laporannya itu ada beberapa cara ya, cara pendekatan yang dia akan tampilkan ya. Jadi biasanya dia menggunakan our preference. Our preference ini semacam suggestion atau saran transaksi ya. Di mana saran transaksi ini biasanya dia gunakan untuk menentukan target ya, target konservatif ataupun target agresif ya. Nah, biasanya dia ilustrasikan dengan menggunakan gambar panah di dalam grafik itu. Nah, ada juga pivot ya. Pivot nih sebagai jadi trading sentral mempercayai kalau level ini merupakan trigger ya. Jadi ketika pivot ditembus itu akan menentukan arah bullish atau bearish ya, atau dari bullish ke bearish atau bearish ke bullish. Nah, ini alternatif skenario. Jadi trading sentral juga tidak hanya menentukan suggestion, tapi juga mencari alternatif ketika suggestionnya itu di luar perkiraan. Jadi ketika level pivot ditembus itu ada alternatif skenario-nya ya. Terus ada juga berupa komen ya. Komen ini merupakan alasan mengapa strategi itu digunakan. Terus ada harga ya, jadi harga ketika laporan itu dirilis. Dan di sini ada ST itu short term ya, ringkasan untuk tren jangka pendek maupun medium term ya. Terus di trading sentral juga ada support dan resisten yang digambarkan dengan support warna merah dan resisten warna hijau. Jadi level-level ini yang akan menjadi target atau target naik atau turun. Nah, di bawah grafik itu ada technical indikator ya, seperti RSI dan MACD. Nah, menarik, trading sentral itu kami di GK Invest itu menyediakan feature trading sentral tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan fitur trading sentral di GK Invest? Ya, tentunya dengan membuka akun di GK Invest ya. Kemudian nanti mendapat konfirmasi email dan mengharuskan Anda masuk ke client area. Nah, setelah itu Anda tinggal memasukkan user ID dan password, dan nanti di bawah itu ada simbol trading sentral. Tinggal klik dan maka akan tampil seperti ini ya. Ini untuk tampilan awal. Ini tampilan awal itu bisa disetting. Yang ini kebetulan tampilan awalnya forex ya. Tampilan awal bisa di customize sesuai yang Anda inginkan. Itu bisa indeks, stok ataupun commodities ya. Ini kemudian kalau kita buka lagi, nah ini untuk tampilan forex ya.
Ini untuk tampilan forex, itu trading sentral menyediakan berbagai pairs ya. Pairs mulai dari eksotik sampai ke major, mulai major currency sampai eksotik pun ada ya di trading sentral ini. Dan ini untuk tampilan indeks. Tampilan indeks ini bisa Anda lihat. Ini indeks dari luar ya, dari Eropa, juga dari Amerika bisa. Dan ini tampilan saham ya. Nah, ini tampilan saham, nanti saham-saham yang listing ya di bursa Amerika ataupun Eropa ini bisa Anda lihat di sini ya. Nah, ini untuk tampilan komoditas. Ini tampilan komoditas bisa dilihat di sini cakupannya ada emas, perak, terus crude oil, Brent, dan lain-lain ya. Ini terus update. Dan terakhir ini adalah tampilan keseluruhan dari trading sentral ya. Jadi di sana ada pivot, our preferensi. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini untuk gold. Oke. Setelah slide presentasi ini selesai, kita langsung ke real time-nya ya. Cara mendapatkan trading sentral di GK Invest. Oke, yang pertama tentunya kita buka browser. Ini bisa Anda ketikkan di sini www.gkinvest.co.id. Maka akan tampil seperti ini. Ketika Anda sudah mendaftar ya, mendapatkan akun di GK Invest, klik www.gkinvest.co.id, kemudian Anda masuk ke client area ya. Di sini ada My GK Invest. Nah, setelah itu Anda di sini ada trading sentral dan tinggal diklik. Nah, ini akan tampil seperti ini ya. Ini untuk forex. Tampilannya seperti ini. Anda bisa mengcustomize ya, mengatur di sini waktu ya. Pastikan waktu kita adalah waktu Hanoi ya. Jadi tidak bingung nanti dalam membaca update trading sentral ya. Sini waktu. Nah, untuk tampilan itu Anda bisa setting di sini. Kalau Anda inginkan komoditas, tinggal pilih, terus update. Atau yang lain, misalnya pilih indeks. Ini tampilannya seperti ini ya. Misalnya update komoditas. Dan nanti untuk tampilan awal nanti akan seperti ini ya. Nah, kalau kita klik, kita menginginkan misalnya ini harga sekarang ini kan yang lagi rame ini masalah komoditas ya. Yang update terbaru ini ada serangan rudal dari Amerika ya ke Suriah ya. Ya ini yang kemudian
membuat harga minyak hari ini naik lebih dari 2%. Nah, tentunya dengan itu kita memerlukan selain berita juga analisa teknikalnya seperti apa. Nah, mari kita lihat untuk analisa masing minyak ini ya. Oke, di sini terlihat bahwa trading sentral memperkirakan bahwa harga minyak masih berpeluang bullish ya untuk time frame intraday ini ya. Dia memperkirakan pivot ada di level 51.89. Nah, suggest dari dia adalah masih memperkirakan bahwa long ya atau buy di kisaran 51.89 ya, dengan target pertama di 5338 dan kemudian target extend itu ada di 5375. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata pivot ini ditembus, itu trading sentral ada memberikan alternatif lain. Nah, ini kalau misalnya 5189 nih ditembus, maka target berikutnya ada di area support ya, yaitu 51.31 untuk target awal dan extend di 51.00. Ini untuk komoditas. Anda bisa explore yang lainnya ya, misalnya untuk indeks. Yang kebetulan hari ini tentunya yang indeks yang ramai adalah indeks dari Eropa ya. Ini bisa dilihat ya, berbagai indeks dari Eropa ya. Ada Eurostock, FTSE, Russell, bahkan Dow Jones pun ada ya. Nah, kalau kita lihat Dow Jones ya. Ya, arahnya turun ya. Dan kalau kita lihat di trading sentral, itu di bawah itu ada update terakhir ya. Jadi ketika dia merilis update-nya ya, di tangga di update terakhir hingga saat ini di setengah jam 3.23 atau jam setengah 4 kurang 7 menit ya. Ini update terakhir ya. Di sini ada update-update sebelumnya ya. Ini tidak hanya di stok, juga bisa kita lihat update lainnya, misalnya di forex ya. Di forex misalnya ada, kita lihat GBP USD. GBP USD dia update terakhir jam 4.13 ya. Jadi ini baru saja update ya. Dan ini terus ketika harganya berubah, itu trading sentral akan selalu update, menyesuaikan pergerakan. Untuk itulah maka di awal saya sebutkan bahwa sesuai dengan motonya market never sleep. Nah, trading sentral juga update, selalu update yang terus menemani aktivitas transaksi Anda. Oke, demikian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Jika ada yang kurang mengerti atau yang kurang paham.
jelas semua kelihatannya. Dan jelas semua. Oke, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih telah menghadiri webinar ini dan saya, ya. Ada yang tanya nih. Oh ya, ada yang tanya. Yang mana, Pak? Di question, Pak. Hadir. Yang mana itu? Ini Pak. Oh, sip. Oh. Ini Pak siapa ini? Oke, kita jawab pertanyaan. Sini. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Nikotama Prabowo ya. Di sini kenapa kalau ada berita muncul dan mengubah arah tren hasil analisa technical trading central tidak benar? Ya, namanya berita biasanya temporary ya, dan itu biasanya bersifat merubah tren sementara ya. Tapi kalau kita lihat dari berita ya, yang berita yang update hari ini ya, berita yang lagi hot-hotnya ya, yaitu serangan rudal Amerika ke Suriah. Nah, di sana terlihat bahwa ini meningkatkan aksi risk aversion. Dan kalau saya lihat itu update trading central itu posisinya searah dengan kondisi fundamental saat ini. Sebagai buktinya bisa kita lihat untuk hari ini ya. Kita lihat arah emas ya. Ini arah emas terakhir di update jam 2.42. Nah, kalau kita lihat di sini arahnya sih masih naik ya, sesuai dengan kondisi fundamental saat ini ya, di mana saat ini sedang meningkatnya aksi risk aversion ya. Dan trading central nih menentukan titik pivot ada di 12.59 dengan target di 12.69 ya, target yang diraihnya pagi tadi. Dan kalau kita lihat berita itu muncul jam sekitar jam 9 ya. Nah, itu trading central terlihat masih konsisten ya dengan entry-nya ya. Target entry di 12.59. Demikian. Saya ada pertanyaan. Nah, untuk menentukan stop loss dari berapa poin ya, biasanya tergantung dari kita ya, dari biasanya sekitar 20 poin ya, atau 10 poin sebetulnya bisa dijadikan sebagai pertimbangan stop loss ya, ataupun entry ya. Nah,
Eh, saya harap Pak Niko Tama puas ya dengan jawaban saya, dan kalau misalnya ada sesuatu yang masih kurang jelas, mungkin Bapak bisa hubungi tim kami atau bisa hubungi ke GK Invest. Dan saya mau melanjutkan nih pertanyaan dari nah ini dari Pak Ramdan Hardiana ya. Selamat sore Pak Ramdan. Ini untuk mendapatkan trading sentral berapa deposit minimum? Ya, untuk di kita minimum deposit itu sebesar $200 ya. Minimum, dan Anda bisa mendapatkan fasilitas trading sentral. Tapi kalau pingin fasilitas lainnya yaitu MT4 booster ya, di kita juga ada, itu minimum 2.500. Untuk jelasnya nanti Bapak bisa hubungi tim tim sales kami ya di GK Invest. Oke. Di sini sebetulnya ini agak ada pertanyaan yang di luar jalur ya, tapi ya ini saya berikan sedikit ya. Ini pertanyaan dari Ratno Zu ya, mengenai MT4 booster itu apa. Nah, ini saya singgung sedikit. MT4 booster ini di dalamnya ada 12 expert advisor dan 15 indikator ya. Jadi fungsinya untuk membuat MT4 Anda itu menjadi lebih powerful ya. Dan untuk webinar mendatang itu kami juga akan menyiapkan materi MT4 booster. Jadi sabar Pak Ratno, nanti minggu depan kami akan mulai ya, Kamis kami akan memulai dengan materi MT4 booster. Ini pertanyaan dari Pak Masruri ya. Oh, Pak Masruri ternyata sudah. Sama-sama Pak Ratno. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya webinar hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua, dan tak lupa saya ucapkan selamat berakhirkan ya. Have a nice weekend dan happy cuan ya. Oke, selamat sore semuanya.